Aduh, sial, ban malah bocor segala. Sampai juga akhirnya. Loh, itu kan tempat jualanku. Siapa bilang ini jalan umum? Siapa cepat dia dapat. Apes banget hari ini. Ya Allah, apa sih maumu? Aku sudah kau takdirkan jadi orang miskin, lalu kau persusah perjalananku bekerja. Kau juga kasihkanlah jualanku untuk orang lain. Ini gak adil. Halo, permisi. Ada minggir. Gini caranya. Awas, kebakaran. Hah? Kebakaran, tolong ya Allah. Kebakaran, tolong. Lah, dia langsung ingat Allah, padahal tadi protes-protes sama Allah. Ya, begitulah manusia. Saat dikasih azab, ingatnya Allah mulu. Giliran dikasih nikmat, lupa. Hah? Siapa kalian? Kami adalah penjaga hatimu. Oh, jadi kalian yang menipu teriak-teriak kebakaran tadi. Kami hanya mau mengingatkan supaya Bapak tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Hahaha. Bersyukur? Apa yang mau disyukuri? Allah sama sekali tidak memihakku dalam hidup ini. Dengar baik-baik. Ada yang lebih penting dalam hidup ini dibanding hanya masalah untung rugi, kaya miskin, dan kemauanmu. Hah? Apa itu? Tahukah kamu bahwa bencana atau azab Allah itu bisa datang kapan saja dan di mana saja? Maksudnya, itulah yang harus ditakutkan sebenarnya. Kamu masih bisa bernafas dan berdiri tegak saat ini, itu semata karena kemurahan Allah. Tolong, jangan basa-basi. Apa mau kalian? Baik, tutuplah matamu. Kita akan ulang kejadiannya. Tepat 2 menit setelah banmu bocor, terjadi kecelakaan di pertigaan dan semua korban meninggal. Bersyukurlah banmu bocor hingga kamu tidak terlibat kecelakaan. Selang beberapa menit juga, di tempat jualanmu biasanya terjadi pohon tumbang. Dia kejatuhan dan meninggal. Apa yang terjadi jika kamu yang berjualan di situ? Hah? Tidak, jangan sampai. Lalu, nikmat Allah mana lagi yang kamu dustakan sehingga kamu berani protes keputusan Allah? Ya Allah, apa yang telah kulakukan? Aku telah mengkufuri nikmat-Mu. Maafkan aku. Aku akan berusaha jadi hamba yang lebih baik lagi dalam bersyukur. Terima kasih ya Allah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari, maka pasti azabku sangatlah pedih. Apa gerangan yang membuatmu datang kemari, wahai sang ibu? Aku memiliki anak perempuan yang sudah meninggal. Aku sangat merindukannya. Bisakah kau beritahuku bagaimana aku bisa bertemu dengannya? Insya Allah, tapi melalui mimpi. Tidak masalah, beritahu aku caranya agar aku bisa bermimpi. Baiklah. Dengan cara itu, atas izin Allah, semoga kamu bisa menemui anakmu dalam mimpi. Terima kasih, aku permisi. Baik, silahkan. Lantas wanita itu pun pulang dan mengamalkan apa yang disarankan sang Imam Hasan Al-Basri. Atas izin Allah, wanita itu pun bermimpi melihat anaknya. Namun sayang, Tolong, berhentilah. Aku sudah cukup menderita di alam kubur ini. Kamu pikir ini pasar? Bisa nawar-nawar, hah? Hap, ya. Anakku. Jadi begitulah wahai sang imam. Anakku disiksa di dalam kuburnya karena perbuatannya semasa hidup. Saya turut bersedih, wahai ibu. Kita doakan saja yang terbaik untuknya. Baik. selang beberapa waktu, Al-Imam Hasan Al-Basri pun tidak sengaja memimpikan putri dari sang ibu tua tersebut, dan sungguh di luar dugaan. Masya Allah, siapakah gerangan wanita yang bertahta itu? Wahai Imam Hasan Al-Basri, apakah engkau tidak mengenaliku? Subhanallah, siapa kamu? Aku adalah anak dari wanita tua yang datang padamu waktu itu. Sungguh? Tapi mengapa ibumu berkata kalau kamu sedang disiksa di alam kubur? Itu benar. Tapi beberapa hari lalu ada seorang laki-laki soleh yang sedang lewat di pekuburanku dan membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berhentilah semuanya. Allah telah mengampuni dosa-dosa semua ahli kubur dalam wilayah ini berkat sholawat lelaki soleh yang baru saja melintas.
Bersyukurlah dan bersiaplah menuju rahmat Allah. Itulah sebabnya kami sekarang diberi kenikmatan yang berlimpah. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aduh, Hah? Bapak kenapa? tolong. Bapak kenapa? Aduh, Bapak, tolong. Bapak, Ampun. Bapak Aduh. kenapa? Sebentar, aku Tolong. panggil Ustadz. aduh, tolong, Lihatlah Ustadz. tolong, Subhanallah. Aduh. Nak, bacakan surat Yasin. tolong. Mengapa Ustadz? Ah. Para ulama meyakini surah Yasin dapat memudahkan Tolong. keluarnya ruh dari jasad. Saat ini bapakmu sedang mengalami sakaratul maut. Tolong. Sembari aku akan menuntunnya mengucapkan kalimat tauhid. Baik Ustadz. Keluarlah dari jasadmu. Masa hidup duniamu telah selesai. Tolong, aku masih ingin di dunia. Aku belum siap. Tidak ada pilihan di sini. Keluarlah sebelum aku paksa. Baik. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Hah? Aku tidak tahu, tapi jasadku terus menahanku keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Suara apa itu? Itu suara anakmu yang sedang membacakan Yasin. Jasadku perlahan-lahan telah melepaskanku. Baiklah, ini sudah saatnya. Bersiaplah. Hap. Mari Bapak, ikuti kata-kataku. La ilaha illallah. La. Sekali lagi ya Pak, pelan-pelan. La ilaha ilaha illallah. illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga ucapan terakhirmu dapat menuntunmu menuju ridho Allah. Tidak apa-apa nak, bersedihlah, tapi sewajarnya saja, jangan berlebihan. Terima kasih Ustadz. Maka para guru berkata, jika Yasin dibacakan di dekat mayit, maka ia akan diringankan dengan surah Yasin tersebut. Ya Tuhan, padahal baru kemarin aku tertawa bersama keluarga dan teman-teman, tapi sekarang aku harus sendirian dalam kegelapan. Kamu tidak sendirian. Hah? Siapa kamu? Aku adalah wujud dosa-dosamu semasa hidup. Kenapa kamu ada di sini? Tentu saja untuk membalas semua perbuatan burukmu. Tidak, tolong jangan lakukan itu. Percuma kamu memohon. Bersiaplah. Ya. Cah. Cah. Bapak, tidak terasa engkau telah pergi meninggalkanku. Semoga engkau di sana baik-baik saja. Tidak ada yang bisa kuberikan selain mengirimkan doa yang terbaik untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Berdirilah. Tidak, aku tidak mau. Baiklah. Jika kamu memaksaku. Ya. Tunggu. Mengapa kau menghalangiku? Aku membawakan hadiah yang dikirimkan oleh anaknya. Apa itu? Bacaan surah Yasin disertai tahlil dan doa-doa kebaikan untuknya. Lantas kenapa? Berhentilah sejenak. Biarkanlah dia mendengar ayat-ayat Allah dan menikmati doa-doa anaknya. Baiklah, tapi aku tetap akan kembali nanti. Bersyukurlah karena bacaan surah dan doa-doa yang dikirimkan anakmu. Kini kamu mendapat keringanan hukumanmu. Terima kasih ya Allah. Nikmati waktumu sebelum dosa-dosamu kembali menghukummu. Baik. Dengar semuanya, anakku mengirimkan bacaan surah Yasin. Dia juga membacakan tahlil dan doa-doa kebaikan lainnya. Semoga kalian bisa menikmatinya. Terima kasih anakku. Barang siapa yang mengunjungi makam seseorang dan membacakan surah Yasin,
Maka pada hari itu Allah meringankan siksa kubur mereka dan diberikannya kebaikan bagi sejumlah penghuni kubur di pekuburan itu. Kisah ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa suatu ketika ia telah membebaskan seorang budak wanita dan membawa ke rumahnya. Kemudian sesaat setelah itu datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril membawakan perintah agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan budak wanita itu dari rumahnya, karena budak wanita itu telah menjadi golongan dari orang-orang yang ahli neraka. Kemudian perintah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan dengan perasaan iba Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha rela melepas kepergian sang budak wanita itu. Tak ketinggalan, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga membekali beberapa kurma untuk bekal perjalanannya. Di tengah-tengah perjalanan, sang budak wanita itu pun mulai merasa lelah. Aku benar-benar payah dan lapar. Aku sudah tidak berdaya lagi. Oh ya, aku tadi dibekali kurma oleh istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang baik hati itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong berikan aku sedekah. Aku lapar sekali. Bagaimana ya? Sebenarnya aku juga lapar sekali, tapi kasihan juga melihatnya. Silahkan. Kebetulan ini ada sisa kurma yang aku makan. Benarkah nak, kamu ikhlas? Iya, saya sudah makan kok sebagian. Silahkan diterima ya. Alhamdulillah. Terima kasih nak. Semoga Allah merahmatimu. Tak lama kemudian, Jibril kembali mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengabarkan bahwa keikhlasan sedekah kurma yang dikeluarkan oleh budak wanita itu telah membuatnya dirahmati oleh Allah, sehingga Jibril membawakan perintah agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali membawa budak wanita tersebut ke rumahnya, karena budak wanita itu kini telah menjadi golongan dari orang-orang yang ahli surga. Tolong, tolong, jangan sakiti aku. Aku mohon maafkan aku. Tolong, tolong. Aku mohon maafkan aku. Tolong, tolong. Sudah, pergilah wahai sang kucing. Biar aku yang mengurusnya. Apakah kamu menyesal sekarang? Mengapa dia menyerangku terus-menerus? Apa salahku? Cobalah ingat kembali apa yang telah kau lakukan semasa hidup dengan kucing itu. Dasar kucing nakal. Mengapa kau habiskan makananku? Kamu harus menerima balasannya. Masuklah ke dalam kurungan, atau aku paksa. Kenapa kamu berisik sekali? Hah? Oh, jadi kamu lapar. Aku nggak peduli. Percuma teriak-teriak. Kenapa kamu menangis? Hah? Iya, aku ingat sekarang. Dia kucing yang kusiksa dulu. Dalam Islam sudah diajarkan untuk berbuat baik pada siapapun, termasuk kepada binatang, kecuali kita memang melawan karena binatang itu puas dan mau menyerang kita. Iya, aku khilaf. Udah, percuma kamu menyesalinya. Ya. Aku mohon, jangan sakiti aku. Saat itu, si kucing juga memohon-mohon padamu kan? Tapi apa? Hah? Iya, aku salah. Ya. Ya. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita disiksa disebabkan mengurung seekor kucing hingga mati kelaparan. Lalu wanita itu pun masuk neraka. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun. Bangun nak, ayo sholat subuh dulu. Ayo buruan.
Aku haus sekali. Aku lapar sekali. Rasakan, itu adalah balasan untuk orang yang suka mengabaikan sholat. Siapa kalian? Kita adalah penjaga hatimu. Siapapun kalian, tolong berikan aku semua makanan dan minuman yang ada. Aku lapar sekali. Aku haus sekali. Percuma, rasa haus dan laparmu tidak akan terobati sekalipun kamu habiskan semua makanan dan minuman yang ada di dunia ini. Benarkah? Semoga tidak ada lagi azab kubur yang lainnya. Kamu salah, ini hanyalah permulaan saja. Maksudnya? Ya, kamu sekarang merasa terhina, kelaparan, dan kehausan adalah siksaan awal menuju alam kubur. Apakah artinya azab kubur baru akan segera dimulai? Betul. Tidak. Tolong aku, keluarkan aku dari sini. Tolong. Ayo Culap, datangkan siksaan berikutnya. Siap. Tidak. Ampun, panas. Panas sekali. Tolong. Bagaimana? Ini baru siksa kubur, belum siksa di akhirat nanti. Tidak, aku akan perbaiki sholatku agar Allah meridhoiku dan tidak murka padaku. Culap, berikan dia teman agar tidak kesepian di alam kuburnya. Teman, siapa dia? Dialah yang akan menemanimu di sini. Tidak, dia akan menggigitku di sini. Tolong, keluarkan aku. Ya Allah, maafkan aku. Pantas selama ini aku selalu gelisah, banyak masalah, dan merasa hidup gini-gini aja. Ternyata itu karena aku suka mensepelekan sholat. Insya Allah, aku akan memperbaikinya. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Uang segini banyak cuma lewat aja. Sayang banget ya. Aha, gua ada ide. Di sini terdaftar ada 1 juta penerima bantuan warga yang tidak mampu. Kalau diambil 1.000 aja, udah 1 miliar. Kalau 5.000, 5 miliar. wow. This is a cara to be kaya tanpa lelah. Pak, ini kan harusnya bantuannya 1 juta. Kok cuma cair 995.000? 5.000 buat admin. Paham? Iya. Hah? Nyanyi lo sepuasnya. Habisin kebahagiaan lo. Sampai ketemu di neraka ya. Hah? Siapa kamu? Hah? Aku di mana? Di mana aja nggak penting. Yang penting adalah sekarang hari siksaanmu. Hah? Kenapa? Karena Bapak telah mencuri uang rakyat bernilai miliaran. Aku tidak mencuri kok. Lalu apa? Hah? Aku korupsi. Sama aja beko. Ya. Justru korupsi itu mencuri yang sudah melebihi batas kata mencuri, sehingga namanya disebut korupsi. Baik, maafkan aku. Tolong, aku menyesal. Menyesal bukan di sini tempatnya. Ulurkan tanganmu. Tidak, tolong jangan siksa aku. Paksa dia. Siap. Tolong jangan siksa aku. Tolong jangan siksa aku. Ampun. Tolong jangan siksa aku. Tolong jangan siksa aku. Sudah. Aku sudah tidak mau disiksa. Biarkan begini saja. Kalau Bapak cuma nyuri 1 ekor ayam, mungkin hanya akan sekali dipotong tangannya. Tapi yang Bapak curi udah kelewatan. Jadi harus berkali-kali merasakan dipotong-potong dan dihancurkan. Hah? Udah, diam lu. Nikmati saja wahai koruptor. Ya. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.